wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan kita banggakan Ibu Pipit dan Ibu Cynthia, dan yang saya hormati ibu-ibu solehah yang duduk hari ini yang luar biasa, wajahnya solehah ya. Dari wajahnya insya Allah semua penghuni surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan umur yang panjang. Yang masih sendiri Allah berikan pasangan yang soleh tahun ini insya Allah. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, diberikan anak cucu yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah, dan alhamdulillah akhirnya hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu solehah yang luar biasa semangatnya. Ini hari apa ya Bu? Hari Rabu. Kenapa tanggal merah? Kalau tanggalnya nggak merah, hafal nggak Isra Mi'raj? Nggak hafal. Maka ajarkan anak-anak mengenal bulan Hijriyah. Gampang Ibu, bulan Hijriyah itu untuk menghafalnya lebih mudah. Ibu buat regu A sama regu B. Regu A itu kita singkat Musa, Roro, Juju. Musa, Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu Musa, Roro, Juju, 6 bulan. Yang kedua siapa? Rasya, Rasya, Juju. Ranya Rajab. Sekarang Ibu. Kemudian Syanya apa? Sya'ban. Ronya lagi Ramadan. Syanya Syawal. Rasya, Juju. Junya Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Berarti bulan ini bulan Rajab. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk bulan Rajab maka doanya apa Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa artinya Bu? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Pengen gak Bu umur panjang? Agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan kesehatan juga ya Bu, bisa istiqomah sampai akhir usia insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini apa Bu? Ingat gak Ibu? Membentuk rumah tangga sakinah. Untuk membentuk rumah tangga sakinah, tolong ibu-ibu buka surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Coba Ibu. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Ibu, kita jenisnya manusia. Maka pasangan kita juga manusia. Adakah di antara kita yang pasangannya malaikat? Tidak ada. Yang pasangannya kuntilanak? Gak ada. Karena kita manusia, kata Allah apa Bu? Allah ciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Karena kita manusia, maka pasangan kita manusia. Ada wajah imut-imut yang duduk di sini ya, yang belum menikah. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan pasangan soleh. Yang belum menikah cari suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Kalau mau dapat suami 3T, kitanya harus 3S dulu. Apa 3S? Solehah, sabar, cantik. Mau cantik kek, mau seksi kek, terserah, yang penting 3S-nya. Ada yang bilang sweet, yang manis gitu. Jadi ketika kita ingin membina rumah tangga sakinah, pertama yang masih gadis ya Bu, tolong mantapkan pilihan. Kalau mau memilih pasangan, cari tadi yang 3T, takwa, tampan, tajir.
Yang sudah punya pasangan jangan diganti pasangannya. Ditambah saja, bukan tambah orangnya, tambah doanya. Ya Allah, berikanlah suami hamba tambah soleh, tambah tajir, begitu. Tambah sayang, tambah, semuanya minta ditambah. Kalau kita minta sama Allah, apa saja ibu, apa saja, itu nggak akan pernah ditolak sama Allah. Hanya terkadang dikabulkannya dengan cara yang berbeda. Ya Bu, mohon maaf suara saya nih keseringan konser jadi gini. Jadi kalau kita mintanya A, Allah kadang mengabulkannya B. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah B, bukan A. Kita minta suami yang tampan, 3T tadi, tapi dikasih sama Allah 3T yang lain. Apa 3T yang lain? Tua, tulalit, tertindas. Kenapa Allah mengharapkan kita bisa berubah lewat suami yang ini? Jadi ketika kita mengharapkan rumah tangga sakinah, tugas kita itu Bu. Kenapa? Karena Allah berfirman-Nya, wa min ayati an khalaqalakum. Khalaqa itu ciptaan Allah. Kalau khalaqa Allah yang menciptakan kita, menciptakan pasangan kita itu khalaqa. Tapi di ayat selanjutnya waja'ala bainakum. Waja'ala itu peran kita. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Dan Allah menjadikan itu peran kita Ibu. Kita yang berperan bagaimana agar rumah tangga tersebut menjadi samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kita bahas satu persatu ya Bu. Ini membahas sakinah saja bisa 1 kali pertemuan. Mawadah 1 kali pertemuan. Kata Ibu lama banget ya. Iya, kalau menuntut ilmu jangan pengen cepat pinter. Kenapa? Orang menuntut ilmu itu butuh waktu, butuh pengorbanan. Ibu sudah mengorbankan waktu. Enaknya kan liburan tidur ya Bu. Tapi subhanallah di sini solehah semua. Walaupun ternyata sampai di sini baca doa tidur juga. Enggak insya Allah. Ibu, ketika kita mengharapkan sakinah, Ibu sudah lihat surat Ar-Rumnya? Sudah lihat surat Ar-Rum ayat 21. Ibu tolong perhatikan litas kunu ilaiha atau litas kunu ilaihi. Ilaiha ya Bu. Oke. Kenapa Allah mengatakannya litas kunu ilaiha? Kenapa Allah memfirmankan litas kunu ilaiha? Ha itu perempuan. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram berada di samping dia. Di samping siapa? Di samping wanita. Wanita sumber ketenangan. Wanita sumber kenyamanan. Wanita itu memberikan ketentraman dalam hati pria. Pertanyaannya, apakah suami kita sudah merasa nyaman berada di samping kita? Itu pertanyaannya. Kalau dia nyaman berada di samping kita, maka insya Allah sakinah sudah dia dapatkan. Kenapa? Ibu perhatikan air. Air ini bentuknya seperti botol karena diletakkan di botol. Kalau saya tuang ke gelas, air itu akan berbentuk seperti gelas. Perempuan itu seperti air, pandai beradaptasi. Perempuan itu seperti air, dia mencari tempat yang rendah. Perempuan itu seperti air, dia menenteramkan, menyejukkan. Maka itulah peran kita di rumah. Ketika kita ingin membentuk rumah tangga sakinah, maka peran yang diberikan oleh Allah itu mayoritas ada dalam diri kita. Ini ada bapak-bapaknya nggak yang hadir? Oh ada. Kalau ada bapak-bapaknya enak sebetulnya. Enaknya apa? Sakinah itu kan keduanya ya Bu. Hanya bedanya kalau bapak-bapak ikut hadir, kalau bapak yang baik, mama terima kasih, saya jadi tahu. Kalau yang tidak baik, kamu sengaja ngajak saya ngaji. Nah ini buat kita. Jadi karena kita ingin rumah tangga kita sakinah, maka kata Rasulullah apa? Jika ingin sakinah, maka miliki wanita solehah. Apa ciri-cirinya? Para sahabat itu sempat mendepositokan dirham, dinarnya. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan tentang simpanan yang paling berharga? Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Apakah simpanan yang paling berharga itu? Maka beliau menjawab, simpanan yang paling berharga adalah
istri yang soleha. Dan ternyata istri yang soleha ada di sini semua, insya Allah. Ciri-ciri istri soleha ada 3. 3 dibawa pulang nih Bu. Tapi jangan cuma 3 bersayap. Yang pertama apa kata Rasulullah? Istri yang solehah jika dilihat menyenangkan. Bagaimana cara menyenangkannya? Cari pintunya. Saya kasih kuncinya. Bagaimana cara menyenangkan? Yang pertama bangun tidur, Ibu, bangun tidur. Kita lihat suami kita, subhanallah sehat. Kalau sakit nih dipegang dahinya. Kenapa? Suami itu walaupun badannya kekar tapi hatinya Hello Kitty. Dia manja. Mengurus anak dengan mengurus anak mertua itu lebih enak mengurus anak kandung. Anak mertua suami ya Bu, itu anak mertua. Kadang ibu jangan kaget kalau ada suami manja, pengen diperhatikan. Jangan kaget. Memang itulah fitrahnya dia. Ketika dia menikah, dia ingin mendapatkan ketenangan, maka dia manja dengan kita. Kita nggak usah berpikir, ya Allah kakek-kakek manja. Kenapa Bu, ibu manja punya suami ya Bu ya? Manja. Bisa ngambil handuk sendiri, minta diambilkan. Handuk. Sabun, masih ambil, berdua. Odol. Udah mulai tuh. Apa lagi? Kan gitu. Ketawa dia Bu. Kenapa? Karena berarti istrinya nurut walaupun agak ngedumel sedikit. Itu menyenangkan buat dia Ibu. Menyenangkan sekali. Maka pagi sarapan bareng. Ya Bu. Syukur ini Bu. Sarapan itu ditanya mau sarapan apa. Nah itu. Makan bareng, sarapan bareng itu. Kalau itu uang kita, itu sedekahnya pahalanya 2 kali lipat. Nggak usah bilang sedekah. Mas, tadi mama belikan nasi uduk, itu sudah sedekah. Jangan lagi, Mas, tadi mama belikan nasi uduk, sedekah biasa. Itu nasi uduknya pada nyangkut di sini semua. Kenapa nasi uduk sedekah? Even kita tidak ucapkan, maka menemaninya sedekah, membelikan sarapan sedekah, subhanallah. Menyenangkan sekali. Kita mau berangkat keluar atau dia yang berangkat keluar, ibu duluan mana, suami sama kita berangkatnya. Kalau suami berangkat duluan, ibu antar sampai ke pintu, antar. Hati-hati ya Mas, nih tangan gini, hati-hati ya Mas. Kenapa? Yang terakhir dia lihat adalah telapak tangan kita. Ini ibu di dapur, bapak berangkat, mau berangkat yuk. Sakinahnya mana? Karena saya perhatikan ini wajah-wajah pengantin baru nih. Ada yang baru 5 tahun, baru 10 tahun. Ada yang baru berantem tadi pagi. Baru juga kan Bu. Maka ketika kita mengantar suami sampai ke pintu, lambaikan tangan, itu sakinah buat dia. Dia nanti berangkat, mengingat tangan kita yang mengantar kepergiannya. Kalau kita yang berangkat duluan, ibu pamit, cium tangan suami. Jangan, maaf, papa berangkat, mama duluan mau ngaji. Papa duluan, mama duluan, berantem pagi-pagi. Akhirnya kita ngalah, yaudah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum itu artinya semoga kamu selamat. Coba kalau lantunan doa itu dengan suara keras. Ya udah berangkat, kamu harus berangkat. Semoga kamu selamat, kamu juga selamat, kan begitu. Karena assalamualaikum nadanya tinggi. Kalau lagi konflik, lagi berantem, cooling down Bu, cooling down. Oh iya dia mau berangkat, kita ngalah saja. Ya udah iya. Siapkan, hati-hati ya Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cooling down Ibu, namanya mau mengantar doa. Maka terbayanglah doa kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bayangkan kalau nadanya tinggi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti kan semoga kamu selamat, kamu juga selamat, kan begitu. Doa itu tidak tersampaikan.
maksud cinta kita tidak tersampaikan. Maka menyenangkan yang kedua, antar sampai ke pintu atau cium tangan suami ketika dia meninggalkan kita, ketika kita meninggalkan dia. Apa selanjutnya? Nah, kalau suami mau pulang, kita hafal nih, Bu. Suami dikit lagi datang. Ada air kan, Bu? Mas, mau air panas, apa air dingin, apa air meriang? Panas dingin airnya. Air hangat. Tanyakan, nih Ibu, pengantin baru, ada tatak, ada tutupnya. Silakan diminum. Pengantin baru, Bu. 3 bulan tutupnya hilang. Minum Mas, minum. 3 bulan lagi tataknya juga hilang. Tinggal gelasnya. Minum. Pas punya anak, itu Mas, airnya di galon, sedot sendiri. Cinta jangan berkurang karena usia pernikahan. Enggak ada ini. Cinta ditumbuhkan setiap saat. Makanya, mohon maaf ya Bu, kenapa orang banyak selingkuh? Karena di rumahnya belum ada sakinah. Bohong ya Bu, bohong nih Bu. Kalau ada orang selingkuh bilang apa? Saya ketika bertemu dengan dia membuat saya bahagia selama hidup saya, itu bohong. Kenapa? Karena sejujurnya, ini saya kasih contoh. Ini kan gelas full ya Bu. Neng, tolong bukain deh Neng. Saya mau kurangi sedikit. Nanti saya tuang ke sini Neng. Neng Ica. Nah, dah. Ibu, ini botol kan kurang nih Bu. Ya Bu ya. Ketika cinta ini kurang, dia merasa harusnya cintanya full. Cintanya kurang Ibu. Tiba-tiba ketemu dengan wanita lain di luar sana. Atau kita ketemu pria lain di luar sana. Kita akan mengatakan, wow, Masya Allah, dia sudah membuat saya bahagia. Bohong Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah bahagia sebanyak ini dengan kita. Bisa dipahami Bu. Dia sudah bahagia bersama kita sebanyak ini, cuma kurang sedikit saja. Kurang sedikit saja, tiba-tiba diisi dengan wanita lain atau pria lain yang isinya sedikit. Sedikit Ibu, tiba-tiba dia bilang apa? Setelah saya bertemu dengan dia membuat saya bahagia. Kok bisa? Setan yang membuatnya seperti itu. Jadi kalau kita lagi ada yang goda, ini ada ibu-ibu yang wajahnya manis-manis ya. Masih enak kalau digombalin, masih enak gitu. Jangan GR kalau ada laki-laki ngegombalin kita, jangan GR. Dia itu hanya iseng-iseng berhadiah saja. Kamu tambah cantik aja. Kamu juga tambah ganteng. Jangan mau. Kenapa? Dia iseng-iseng saja. Sesungguhnya dia sudah memiliki istri di rumahnya. Iya kan Bu? Kalau ada pria menggoda kita, dia sudah beristri, sesungguhnya dia bukan pria baik-baik. Kenapa? Karena dia mengganggu istri orang. Kalau kita melayaninya, kita pun bukan perempuan baik-baik karena kita mengganggu suami. Jadi apa? Di hati kita penuhi. Ini kan kosong nih Bu, kita penuhi. Agar cinta suami kita hanya untuk kita dan cinta kita hanya untuk suami kita. Penuhi Bu. Terus kalau nggak bisa penuh, bagaimana? Cari caranya biar penuh. Makan bareng kek, ke pengajian bareng kek, jalan-jalan bareng, sholat tahajud bareng, puasa bareng. Kan kalau puasa bukanya bareng Ibu. Kita tatap-tatapan, enak, Masya Allah. Itu sakinah adanya di situ. Saya kebetulan Bu ngajar di perkantoran setiap hari. Senin sampai Jumat ngajar di perkantoran setiap hari. Dan nyaris di antara mereka komentarnya begini. Bu Fatia, kenapa ya Bu kalau saya dipegang sama teman di kantor tuh deg-degan. Tapi kalau dipegang sama suami kok nggak ada rasa sama sekali. Apa saya jawab? Tahu nggak Mbak? Ketika kita dipegang sama teman di kantor karena haram. Karena haram maka dibuat oleh setan begitu menyenangkan dan menggairahkan. Tetapi ketika dipegang sama suami karena halal, maka sama setan dibuat membosankan dan menjenuhkan. Maka kalau suami pulang, banyak ibu-ibu yang pakai balsem.
Ya, dia pulang, tepok. Itu di Jakarta, Bu. Di sini kan nggak ada ya. Oh, nggak beda. Jadi cara menyenangkan yang kedua, suami pulang, dia mau pulang. Langsung kita mandi, pakai bedak. Kalau bisa nyisir nih, Bu. Besok belah kanan, besoknya belah kiri, gitu. Jadi dia seperti punya istri dua. Mama lagi, ya Allah. Besok belah kiri, mama lagi. Tapi dia nggak bosan lihat penampilan kita. Kenapa? Banyak komentar bapak-bapak begini. Bunda kalau keluar cantik seperti ratu. Di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Kok bisa di rumah kita pakai daster? Ya Bu, banyak lubang anginnya. Ini kancing copot dibetulin atuh Bu. Ini pakai peniti gede, peniti. Suami cium ketusuk peniti. Kasihan kan? Pakai daster boleh, tapi lubang anginnya dari mallnya, dari tokonya. Bukan karena kesangkut paku, kesetrika. Nggak jelas. Niatkan ibadah saja. Kenapa? Laki-laki suka sama yang rapi. Kalau kita rapi, dia betah kok, Bu. Kita mau kondangan, cantik nggak, Bu? Dilihatin sama suami kita. Aduh, sayang mau kondangan. Ya, coba kalau setiap hari begini. Gerah, Mas, gerah, marah kita. Padahal itu isi hati dia. Kalau kita rapi, kita cantik, maka dia betah di rumah kita. Nah, itu cara menyenangkan. Ada cara menyenangkan yang terakhir. Lewat apa? Lewat masakan. Penyajiannya kita, Mas cobain ya. Masakan saya lagi nyoba. Dia suka bohong gak, Bu? Pernah bohong. Enak, Mas. Ya Allah. Enak banget, ya Allah. Dia bohong, Bu. Kenapa? Dia ingin membahagiakan kita. Maka suami kepada istrinya boleh bohong. Istri kepada suami juga boleh bohong jika untuk menambah sakinah rumah tangga tersebut. Kalau kita bohongnya apa? Dibelikan baju sama suami. Mama seneng. Ya Allah, Pak, seneng banget. Ya Allah, seneng banget. Padahal kita gak suka. Kenapa? Agar dia bahagia. Nanti dia pulang kita pakai. Dia berangkat kita lepas lagi. Kita pakai. Terus kenapa? Biar cepat rusak. Kita pakai terus. Menyenangkan dia boleh, Bu. Ada teman diberikan anting Bu sama suaminya panjang sekali. Dia bilang, Bu Fatia, ya Allah Bu, saya diberikan anting panjang banget. Saya bilang pakai ketika suami ada. Suami pergi, lepas lagi. Dikit lagi suami pulang, pasang lagi agar dia melihat kita memakai hadiah dari dia. Seneng ibu dia. Seneng. Cuma kita bilang, Mama, Mas, bajunya bagus, tapi kalau lain kali kalau beli baju saya diajak ya gitu. Biar kita sama-sama suka. Boleh Bu, boleh. Boleh. Kenapa? Tujuannya sakinah. Itu baru satu peran istri yang menyenangkan. Apa yang kedua kata Rasulullah untuk menjadi istri solehah? Yang kedua, taat. Taat sama suami di 4 hal. Apa yang pertama? Jangan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ibu mau ngaji, izin dulu sama suami. Titip salam sama suami ya Bu. Pak, Bu Fatia salam. Kata Bu Fatia, Bapak hari ini dapat pahala yang sama dengan yang saya dapatkan. Karena Bapak sudah mengizinkan saya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib, maka Bapak dapat pahala yang sama dengan yang saya dapatkan. Titip salam sama suami di rumah. Jangan ngiri sama suami. Bapak enak banget, Bapak lagi tidur dapat pahala. Ya Allah, enak banget Pak. Sampaikan. Serius Ibu, suami mengizinkan kita ke masjid untuk sholat duha, untuk sholat tarawih, yang hukumnya sunnah, suami dapat pahala yang sama dengan yang kita lakukan. Hari ini kita nuntut ilmu, hukumnya wajib, maka suami yang sudah mengizinkan kita menuntut ilmu, mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Maka lobi suami untuk menggapai surga bersama-sama.
Kenapa? Sebetulnya yang wajib membimbing istri itu suami, Bu. Ada 3 ilmu yang suami harus ajarkan kepada kita. Apa saja? Yang pertama terkait dengan akidah yang benar, itu suami harus mengajarkan. Kok suami? Dia imam kita. Dia pelindung kita, bukan hanya di dunia, di hari kiamat pun dia menjadi pelindung kita. Kalau kita melakukan syirik, suami ditanya, kenapa engkau tidak mendidik istrimu mengenal akidah yang benar? Maka kalau suami nggak bisa, datangkan guru ke rumah. Mas, ajarkan saya dong, Mas. Aduh, saya nggak sempat. Kalau begitu panggilkan guru ke rumah. Kalau tidak bisa mendatangkan guru ke rumah, Mas, kalau begitu izinkan saya keluar untuk menuntut ilmu. Itu pertama, akidah yang benar. Yang kedua apa? Terkait ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna, sholat, puasa, baca Quran. Ingat, akidah nih ibadah. Ibadah, kenapa banyak ibu-ibu yang, mohon maaf ya Bu, ibu-ibu keputihan celananya masih tetap sholat. Kok bisa? Nggak tahu kalau keputihan itu najis, makanya dia tetap sholat dengan kondisi keputihan. Padahal sholatnya tidak sah, wajib menuntut ilmu lagi itu. Banyak ibu-ibu yang, Bu Fathia, keputihan najis. Iya. Ada cairan yang keluar dari kita yang bisa berupa najis. Namanya ada mazi, ada wadi. Mazi, cairan yang keluar karena nafsu. Wadi, cairan yang keluar karena capek, yang disebut dengan keputihan. Dua-duanya najis. Kalau ada cairan tersebut di sidi, di celana dalam kita, dan kita tetap sholat, sholat kita nggak sah, Ibu. Sidi itu harus dilepas. Atau dicuci lah. Dicuci, dipakai lagi, ya paling masuk angin, basah-basah dipakai. Yang aman pakai pensi liner, pakai pensi, nanti kalau mau sholat ganti. Ini kaitannya dengan ibadah. Baca Quran. Istrinya bacanya belum benar, itu suami mengajarkan. Saya kasih kabar gembira untuk orang Indonesia. Allah kasih orang Indonesia lidahnya fluent, fluent, fasih. Dia punya lisan, itu Allah kasih kelebihan di situ, Ibu. Kebetulan saya kuliah di Pakistan kurang lebih 10 tahun. Pernah ngajar orang India, pernah ngajar orang Pakistan, pernah ngajar orang Yaman. Subhanallah, Ibu, Indonesia terkenal ke penjuru dunia, suaranya keren, makhrajnya keren, Masya Allah. Sampai saya pernah jadi guru di sana. Tiba-tiba ada orang Pakistan menghampiri saya, Madam, bisa ngajar ke rumah nggak? Oh, ngajar siapa ya Bu? Ngajar anak-anak saya. Saya bilang, Ibu, di Pakistan banyak guru-guru, banyak yang hafal Quran. Apa komentar dia? Berbeda, Madam, berbeda. Bagaimana? Saya pergi haji, dia bilang. Saya pergi haji, kemudian saya dengarkan orang Indonesia baca Quran yang bagus-bagus, Masya Allah. Langsung di depan Ka'bah saya angkat tangan, ya Allah, antarkan guru ke rumahku orang Indonesia, ya Allah. Saya minta itu di Ka'bah, Bu Fathia, katanya. Madam, saya minta itu di depan Ka'bah, dan ternyata subhanallah saya dipertemukan dengan ibu. Makanya ibu saya tarik ke rumah saya. Coba. Akhirnya saya ngajar anaknya. Ibu tahu orang India, orang Pakistan sama lidahnya. Nyebut bahwa itu susah. Ghairil maghdubi alaihim. Maghzub dia bilangnya. Ramazan. Presiden mereka namanya Diaul Haq, tapi nggak bisa nyebut dia. Ziaul Haq. Redo nggak bisa nyebutnya Reza. Reza itu bahasa sana karena nggak bisa nyebut do. Kita ikut-ikutan nama anak kita Reza. Reza itu karena mereka nggak bisa nyebut do, jadi zo. Jadi Reza, begitu. Maka Allah memberikan kita luar biasa, terkenal Ibu. Membentuk lisannya mereka dari zo ke bo itu butuh waktu 6 bulan. Ternyata betul. Dikomparasi Ibu nih yang ngajar orang Pakistan, ini yang ngajar saya. Subhanallah, beda sekali lisannya itu. Yang satu nadanya A'udzubillahi bismillah gitu ya Bu ya. Kalau orang Indonesia kan enggak Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tartil. Madam itu bangga sekali dia bilang, thank you, makasih Bu Fathia, terima kasih.
Dan kita kalau baca Quran, itu uniknya Al-Quran, Ibu. Semua orang kalau baca Al-Quran kan pakai lagu ya, Bu, pakai tune. Ada yang orang Sunda, Jawa, Betawi, Padang pasti punya nada. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang cuma a'udzubillah gitu kan, Bu. Kita nggak pernah dengar orang baca Quran seperti orang ngobrol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar begitu, Bu? Enggak pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak pernah. Pakai nada, ya Bu. Bahkan ini mumpung mendekati Ramadan, Ibu kalau baca Quran, anggap suara kita yang paling bagus sehingga kita nambah lagi. Kalau baca Quran kan baru sebentar sudah meneteskan air mata ya Bu. Bukan karena sedih, ngantuk. Tapi kita anggap bacaan kita paling bagus. Jadi nambah lagi. Itu sebetulnya suami yang harus mengajarkan kita. Kalau nggak bisa, ambil guru lagi ke rumah. Kalau nggak bisa, izinkan istrinya mengaji atau menuntut ilmu di luar. Itu ilmu yang keberapa, Bu? Yang kedua. Ilmu yang ketiga nih yang suami perlu ngajarin. Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak. Ibu, nih nutup aurat hukumnya apa ya, Bu? Sudah tahu semua. Nutup aurat wajib. Kalau sudah balik, kata Rasulullah, kalau sudah balik, maka seluruhnya harus ditutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Kenapa wajah boleh kelihatan, Bu? Wajah boleh kelihatan karena mewakili warna kulit dalamnya. Kalau wajahnya putih, dalamnya putih. Kalau wajahnya hitam manis, berarti dalamnya hitam. Itu agar orang mudah mengenalnya. Kalau wajahnya putih, dalamnya hitam, belang. Kalau wajahnya hitam, dalamnya putih, kemungkinan panu. Jadi sudah Allah berikan begitu. Terus tangan, kenapa boleh kelihatan tangan? Tangan ini menunjukkan kesuburan. Kalau ada putih-putih di pangkal kuku, itu katanya subur. Ibu yang udah punya anak ngapain lihat juga kalau dia jelas. Refleks ya Bu pada lihat. Ada yang mengatakan dari jari-jari. Kalau subur di sini fisiknya. Kalau nih Bu, jarinya pangkalnya besar, ujungnya besar, itu dia kuat bekerja itu. Nyuci piring, masak, cepet dia. Tapi kalau pangkalnya besar, ujungnya kecil, itu agak racut, gerakannya agak lambat, nyucinya lambat gitu. Biar kenalan sama anak-anak nanti. Kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu serius banget. Jadi kita kenali. Kalau ta'aruf, kalau kenalan, Bu, kalau kenalan kan seseorang melihat jarinya. Maka wajah dengan telapak tangan boleh terlihat. Tapi mohon maaf agak nyinggung sedikit. Kalau khawatir fitnah, tangan jangan disengaja. Ada laki-laki, Assalamualaikum. Jangan disembunyikan. Kenapa? Dari tangan dia bisa melihat bagaimana bodi kita. Jadi pahami juga tentang itu. Kok bisa berbeda Ibu? Laki-laki dengan perempuan mindsetnya berbeda. Kalau laki-laki ngeliat perempuan imajinasinya jauh. Kalau perempuan ngeliat laki-laki itu saja sudah. Itu bedanya. Makanya aurat kita dengan aurat laki-laki berbeda. Laki-laki apa Bu? Pusar sampai lutut. Dia nggak pakai kaos, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi aurat kita seluruhnya harus ditutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Karena apa? Bodi kita berbeda. Ada maju, mundur, cantik. Ini maju, ini mundur. Nah, itu yang bikin fitnah. Jadi kalau ada di antara kita yang belum menutup aurat, proses ya Bu, proses latihan. Kenapa? Yang penting sudah tahu, oh menutup aurat wajib ya? Iya. Itu ilmu. Maka ketika kita taat sama suami,
Suami bilang begini, mah tutup aurat, tidak melanggar Allah kan bu? Wajib taati. Mah kok buang sampah nggak pakai jilbab sih? Sebentar ya Allah, gitu kan mama kalau gitu. Sebentar sedikit tetap ibu. Kenapa? Karena kalau keluar pintu sudah ada laki-laki yang menatap kita. Tutup. Jadi yang pertama taat sama suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kecuali tadi menuntut ilmu kan keluar tubuh, izinlah sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, oke, datangkan guru ke rumah begitu. Kedua apa bu taatnya? Taat sama suami, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Besok hari apa bu? Kamis. Mau puasa sunnah izin dulu bu. Pak, besok hari Kamis saya boleh puasa sunnah nggak? Dia mikir, nggak usah lah. Besok papa pulang cepat. Astagfirullah, nggak usah. Orang nggak diizinin ya sudah. Papa besok pulang cepat, nggak usah puasa sunnah. Ya. Kenapa? Puasa sunnah hukumnya sunnah. Taat sama suami hukumnya wajib, dahulukan suami. Mau tahajud, udah bangun nih bu dari tempat tidur. Suami dehem. Ya Allah, orang mau tahajud susah amat sih. Ikuti suami. Kenapa? Tahajud hukumnya sunnah ibu. Taat sama suami hukumnya wajib. Malah ada yang soleha ibu, malam Jumat dia lagi baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba suaminya pulang, dia baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suami dia Sadaqallah. Itu isyarat dari suami. Kita suka pura-pura nggak denger, wallahi masih ngaji. Dia pengen sakinah sama kita, makanya dia dehem. Kan ada isyarat-isyarat tertentu dari suami ya bu. Ya sudah, ikuti saja. Maka ikuti suami selama tidak melanggar Allah, itu saja kuncinya. Selama tidak melanggar Allah, taat kepada suami hukumnya wajib. Tadi pertama, tidak keluar rumah tanpa izin suami. Kedua, tidak puasa sunnah tanpa izin suami. Ketiga, tidak boleh memasukkan tamu tanpa izin suami. Ibu, suami pesan, mah, papa mau keluar 3 hari ya, mau keluar kota. Jangan memasukkan mantan-mantan ke rumah ini, gak boleh. Selama papa keluar kota, gak boleh ada tamu. Itu sudah bu. Iya. Apalagi kalau misalnya maaf, tamu laki-laki yang dia maksud. Papa gak mau dengar ada tamu laki-laki masuk ke rumah ini. Iya. Terus kalau ada abang, ada adik bagaimana? Kalau dia sama istrinya masuk. Kalau enggak usah. Ikuti ibu. Kenapa? Kan ipar bukan mahram. Bu. Ada abang ipar kita, kakak ipar kita, adik ipar kita. Datang ke rumah dia sendiri, kita sendiri. Fitnah itu. Terus bagaimana? Dipersilahkan duduk di teras. Kalaupun di dalam, buka pintunya. Jangan sampai ipar masuk ke rumah kita berdua-duaan. Dikunci pintu. Orang curiga, ya Allah, jangan-jangan. Kenapa orang curiga? Kita melakukan hal yang patut dicurigai. Kalau nggak mau dicurigai, buka pintunya, biar yang lalu lalang lihat. Begitu juga teman-teman ibu-ibu yang kerja di kantor. Jangan berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang ketiganya setan. Ibu lagi makan berdua-duaan. Terus saya datang, saya bukan setannya bu. Kan yang berdua-duaan ketiganya setan. Saya suka iseng. Di sini kan banyak mall nih bu ya. Nah, saya suka nongkrong di mall, di restoran sama suami. Nanti saya bilang sama suami, tuh yang sebelah kanan kita suami istri. Nggak boleh, nggak survei aja saya bilang. Nih yang sebelah kiri ini bukan suami istri. Tahu dari mana? Saya bilang kalau suami istri habis pesan menu pada WA-an, pada buka WA, itu suami istri. Atau habis pesan menu, lempar-lemparan, berantem, itu suami istri. Kalau selingkuhan, itu habis pesan menu, nggak ada yang megang HP. Kenapa? Yang biasa WA-an ada di depan dia. Baru satu suap, udah capek. Dia jaim ibu. Kalau suami istri itu, kalau
apa dongkrak, nyangkut, nyelip dongkrak aja. Kalau selingkuhan ditahan, sakit gue ditahan aja sama dia. Baru minum, tisu lagi. Capek ngeliatinnya, nggak habis-habis makannya. Bu. Matanya berbinar-binar. Itu hebat kan Bu syaitan begitu. Maka jangan berdua-duaan dengan lawan jenis. Termasuk ketika suami pergi, kalau suami pesan jangan masukkan tamu, jangan. Pak, suami saya enggak ada. Bapak duduk di luar saja ya, begitu. Atau kita di kantor, diajak makan sama bos kita. Bu, makan yuk. Abang, maaf, kayaknya kalau berdua-duaan enggak enak deh. Ajak teman lagi ya bang, begitu. Atau Pak, kayaknya kalau berdua enggak enak deh. Ajak siapa ya Pak ya enaknya, begitu Bu. Kita punya harga diri. Kenapa? Perempuan di mana-mana punya sifat GR. Apa GR? GR. GR. Ibu pakai jilbab hijau tambah cakep. Gak dicuci-cuci 3 hari. Itulah sebabnya kenapa terjadi perselingkuhan. Karena yang suami iseng dan kitanya pun melayani. Coba kalau kita tegas tidak akan ada perselingkuhan. Dan istri yang solehah menjaga kehormatan kata Rasulullah. Di surat apa? Di surat An-Nisa ayat 34. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang baik adalah istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan. Maka ciri-ciri istri solehah yang ketiga, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Jadi cuma 3 Bu, tapi 3-tiganya susah kan Bu? Pertama, menyenangkan bila dipandang. Kedua, taat. Ketiga, menjaga kehormatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Gampang kan Bu? Susah. Susahnya yang mana? Yang 2 terakhir, taat sama suami dan menjaga kehormatan. Maka ketika kita ingin sakinah, Ibu, niatkan menikah itu ibadah. Ketika nikah, ya Allah, saya sudah mulai ibadah. Dan menikah itu adalah ibadah yang paling lama Ibu. Salat 5 waktu hanya 5 menit. Puasa bulan Ramadan hanya 1 bulan. Begitu kan Bu? Menikah itu seumur hidup insya Allah. Maka ketika kita menikah, niatkan ibadah saja. Walaupun harus meneteskan air mata. Kenapa? Mau dapat surga. Mau dapat surga. Coba kita tengok Asia. Asia bersuamikan Fir'aun. Tidak pernah ada cerita, tidak ada pernah sejarah. Asia minta cerai, nggak ada. Padahal suaminya sebengis Fir'aun. Suaminya sekasar Fir'aun. Suami kita kalaupun galak, tidak sampai sebengis Fir'aun. Kalau dia galak, cukup ya Allah lembutkan hatinya. Kalau kita berkhianat ya Allah, kembalikan dia kepada keluarga, kepada kami ya Allah. Kenapa? Karena wajah-wajah ibu-ibu yang duduk di sini ini wajah-wajah bermasalah ini sebetulnya. Ada yang bermasalah lewat suami, ya Bu ya. Ada yang lewat anak. Nggak akan pernah tertukar Ibu. Ujian tidak akan pernah tertukar. Yang diuji lewat anak-anak karena tidak mampu kalau diuji lewat suaminya. Dan yang diuji lewat suaminya karena nggak cocok kalau diuji lewat anak-anaknya, dia nggak mampu. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian yang paling cocok buat kita. Kenapa Allah menguji kita? Allah rindu dengan tangisan kita di tengah malam. Allah rindu dengan curhatan kita. Kita malas curhat sama Allah. Maka Allah menguji kita sehingga kita keluar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka apa kata Rasulullah? Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Bu, cuma selangkah. Cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah langsung merangkul kita, Ibu. Kenapa hambaku, kenapa?
Hamba diuji ya Allah lewat suami hamba ya Allah. Sebutkan ujiannya apa? Hamba diuji lewat suami begini, begini, gitu. Yang diuji lewat anak-anak ya Allah, anak hamba banyak. Hamba tak mampu merawat mereka tanpa bantuanmu ya Allah. Bantu hamba, bantu hamba. Anak-anak ini adalah titipanmu. Hamba tidak ingin di hari kiamat, hamba dihujat sama mereka, bantu hamba ya Allah. Begitu. Jadi kita diuji jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ujian kita paling berat. Jangan pernah merasakan itu. Kenapa? Semua punya masalah, hanya ada yang mampu menyimpannya, ada yang mengungkapkannya. Kalau ibu punya suami ganteng, biasanya genit, itu ujian itu. Tapi kalau suami jelek, genit, itu musibah. Udah jelek, genit, ya Allah, kita sampai ya. Maka kata Ustaz Pasintai apa? Beliau berkata, seorang wanita mengorbankan perasaannya, mengorbankan hatinya untuk mempertahankan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Jadi kalau kita lagi sakit hati, ya Allah mau dapat surga, ya Allah ini pahala jihad ya Allah. Begitu. Paling apa Bu? Kita minta sama Allah kasih kekuatan, gitu saja. Ya Allah, kenapa? Orang hidup penuh dengan ujian. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Kalau penuh dengan buah-buahan dan sayuran namanya pasar. Kita kan hidup di dunia. Maka boleh jadi di antara kita ada yang diuji lewat rumah tangganya. Tetap yakin bahwa rumah tangga yang sakinah itu adalah impian setiap manusia. Dan kita berperan di dalamnya. Kenapa? Karena yang hadir di sini perempuan semua. Dan perempuan sumber ketenangan. Jadi suami itu seperti cermin ibu. Misalnya kita pakai bedak, ini cermin kan Bu. Itu suami kita dengan kita tuh ada persamaan tuh Bu di situ Bu. Cuma kurang sedikit, kurang bedak, tambah bedak. Oh kurang lipstik, tambah lipstik. Itu suami istri begitu. Karakternya ada yang sama dengan kita, tapi ada juga yang perlu kita poles. Biasanya kalau suaminya cekatan, istrinya agak lemot dikit. Suaminya tot gitu ya Bu ya. Itu istrinya agak lama. Diklakson, tin. Sebentar. Mama, papa udah baca koran bolak-balik ya Allah, belum rapi-rapi. Iya, udah duduk di mobil. Cek. Ada yang ketemu. Apa lagi? Apa jalan. Kalau istrinya yang gesit, tak gitu Bu, biasanya suaminya yang agak lambat. Udah Allah pertemukan begitu. Saya pernah ketemu sama jamaah. Ya Allah itu orang gesit banget ibu. PNS pagi-pagi disuapin anak ketiga, mandiin, gesit Bu. Langsung pakai baju seragam, bawa mobil sendiri. Saya bilang ini karyawan ini gesit banget. Pasti nih, jangan-jangan suaminya agak lambat. Pengen banget kenal sama suaminya. Subhanallah dikabulkan, ibu kami ngambil rapat bareng-bareng di boarding di pesantren. Dia bilang, Bu Fatia anaknya di sini. Ya, ketemu. Saya bilang, Mbak, datang sama siapa? Sama suami. Nah, saya memang pengen tahu Bu. Datang betul. Pak, kenalin nih Bu Fatia, guru di kantor. Iya Ibu. Saya langsung tertawa dalam hati, subhanallah. Allah lengkapi Bu. Akhirnya Pak, nanti Papa yang ngambil rapat abang, saya ngambil rapat adek. Ruangannya di mana, Ma? Itu dia. Jadi sudah seperti itu Bu. Suami dengan istri itu saling melengkapi. Kalau dia sabar, berarti kita yang kurang sabar. Kalau begitu seterusnya. Kan kita seperti cermin tadi Bu. Jadi pulang dari sini, yang ada di otak kita apa? Melengkapi, dan kita adalah orang atau sumber ketenangan di rumah itu. Belajar ke sana. Gak apa-apa, kita harus mengalah. Kan tadi air mengalirnya kan ke bawah kan Bu. Kalau laki-laki unsur apinya yang banyak. Perempuan unsur airnya yang banyak. Ini bukan kisah avatar ya Bu. Bukan avatar air sama api, bukan. Unsurnya saja. Jadi mengalah untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap sakinah. Itu baru sakinah sudah setengah 12.
Saya rasa cukup sekian insya Allah. Karena temanya membentuk keluarga sakinah, kita sakinah dulu ya Bu. Apa sih sakinah? Bisa bernafas di rumah itu, nuntut ilmu enak, kemudian ibadah enak, itu sudah bernafas, namanya sakinah. Ibu ngaji sembunyi-sembunyi, ibadah sembunyi-sembunyi, belum sakinah. Tapi kalau kita sudah nuntut ilmu, ngaji diizinkan, ibadah diizinkan, subhanallah, itu insya Allah sakinah. Allahu a'lam bishawab.